Masih sehat, Amin. masih panjang umur. Amin. Siang itu, di tengah perjalanan, langkah Bapak Aeng terhenti. Matanya tertuju pada seorang pria, seorang pedagang sandal tradisional yang tampak lelah. Ia datang jauh-jauh dari Bogor, kini menetap di Bandung. Satu pasang sandal dijual Rp25.000, tapi hari itu, dari pagi menjelang sore belum satu pun terjual. Saat pedagang itu hendak memasukkan dagangannya, sebuah ide terlintas di benak Bapak Aeng. Tanpa ragu, ia menyuruh beberapa orang yang melintas untuk mengambil sandal-sandal itu secara gratis. Senyum dan kebahagiaan terpancar di wajah mereka, termasuk seorang tukang becak yang ikut mengambil. Namun ada hal lain yang menarik perhatian Bapak Aeng. Ia tertegun melihat sandal yang dipakai tukang becak itu. Warnanya tidak serasi. Seketika, ia menaiki becak itu dan mengajaknya pergi. Dalam perjalanan, tukang becak itu berbagi cerita yang membuat hati terenyuh. Seumur hidupnya, ia tak pernah membeli sandal. Semua yang ia pakai adalah hasil memungut sisa-sisa yang tak terpakai. Baginya, uang lebih baik digunakan untuk membeli beras atau biaya sekolah anak. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah warung soto. Di sana sudah ada pedagang sandal, tukang becak, dan seorang pedagang rokok yang dipanggil Bapak Aeng. Hari itu, kebahagiaan Bapak Aeng bertambah. 3 orang pekerja keras ini, yang seolah tak punya hubungan darah, kini duduk satu meja, makan bersama layaknya keluarga. Tak hanya mereka, siapapun yang ada di warung itu boleh makan gratis. Namun lagi-lagi tukang becak itu menjadi sorotan. Saat yang lain sudah mulai makan, ia justru menunggu Bapak Aeng memulai terlebih dahulu. Sebuah etika dan kesopanan yang begitu langka. Bapak Aeng bahkan menawarkan sepotong ayam yang akan dimakannya. Namun tukang becak itu hanya terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia teringat istri dan anak perempuannya di rumah. Khawatir mereka belum makan. Hati Bapak Aeng tergerak. Ia meminta penjual soto untuk membungkus 2 porsi soto. Setelah pesanan itu siap, barulah tukang becak itu makan dengan lahap. Ia berkata, dari pagi belum ada satupun penumpang, sehingga belum bisa membeli makan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Bapak Aeng memeriksa dagangan pedagang rokok. Hampir semua bungkusnya kosong. Pedagang itu menjelaskan, ia hanya berjualan dengan sistem komisi, pendapatan sehari hanya Rp20.000, cukup untuk membeli beras dan tempe. Tanpa ragu Bapak Aeng menyodorkan sejumlah uang. Ia berharap hari itu dan seterusnya, pedagang ini bisa berjualan dengan modal sendiri. Ia pun memberikan modal tambahan untuk pedagang sandal dan bekal untuk keluarganya. Senyum haru dan air mata bahagia terpancar dari wajah kedua pria itu. Perjalanan belum berakhir. Bapak Aeng mengajak tukang becak ke sebuah toko beras. Di sana ia membelikan 2 karung beras untuk stok 2 bulan. Tak hanya itu, ia juga memberikan amplop berisi sejumlah uang yang cukup untuk menghidupi keluarga tukang becak itu selama 2 bulan ke depan.